warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mempraktikkan coaching bersama rekan sejawat. Saya, Dede Nur Asia, akan bertindak sebagai observer. Dan rekan saya, Ibu Titin Rahmawati, akan bertindak sebagai coach. Dan yang lainnya, yaitu Bu Fenty Nur Aida, akan bertindak sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berarti mari. Alhamdulillah ya Bu ya. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching. Dengan siapa Ibu akan melaksanakan kegiatan Bu? Saya akan melaksanakan kegiatan coaching dengan rekan saya, Ibu Fenty, yang berperan sebagai coaching. Sebelum melaksanakan coaching ini, saya boleh bertanya tidak? Boleh, Bu? Ya, saya akan bertanya, kira-kira rubrik penilaian kegiatan coaching hari ini, Ibu akan memakai apa ya, Bu? Untuk persiapan coaching hari ini ya Bu ya, saya akan menerapkan alur percakapan piretan, yaitu yang dimulai dengan menentukan tujuan, identifikasi bencana, aksi dan tanggung jawab. Jadi Ibu akan menggunakan alur cerita ya Bu ya. Pada kegiatan sore ini akan menggunakan kompetensi apa nih yang akan digunakan? Saya di sini akan mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan yang dimulai dari kesadaran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kira-kira untuk mencapai pertanyaan berbobot itu indikatornya apa ya Bu? Mendapatkan yaitu saya ingin mendapatkan solusi dari rencana aksi dari masalah coaching itu sendiri. Mudah-mudahan kegiatan coaching kali ini berjalan lancar ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Siang Ibu, alhamdulillah. Ini Bu, tapi akhir-akhir ini saya mengalami keresahan Ibu. Baiklah Bu Fenty, semoga pertemuan kali ini mendapatkan solusi ya Bu ya atas keresahan Ibu, dan semoga saya bisa membantu. Ya Bu, Nah Bu Fenty, coba ceritakan apa sih yang membuat Bu Fenty resah? begini Bu. Di kelas saya ada siswa yang sering kesiangan ya Bu ya. Hampir setiap hari dia terlambat ke sekolah. Saya menegur siswa itu, namanya Taufi, atas ketidakdisiplinannya itu Bu. Jadi Ibu mempunyai masalah, yaitu bahwa Ibu mempunyai anak-anak Ibu yang sering kesiangan masuk ke kelas itu ya Bu ya. Iya Bu, betul. Terus coba Bu, Bu Fenty bisa jelaskan nggak detail peristiwa? Ya Bu, kemarin saya itu memanggil Taufik ya Bu ya, ke ruang guru. Saya menegur Taufik atas keterlambatannya ke sekolah ya Bu ya. Nah, Taufik datang terlambat itu bukan karena alasan tertentu ya, tapi Taufik setiap harinya itu membantu ibunya untuk berjualan ke pasar gitu ya. Padahal Taufik itu bangunnya itu sejak sebelum subuh. Nah, dia itu selain membantu berjualan, dia mengantar ibunya ke pasar setiap hari ibunya. Jadi sebelum berangkat ke sekolah, Taufik itu selalu ke pasar dulu, jadi terlambat ke sekolahnya. Seperti itu ya Bu Fenty. Jadi alasan Topik tidak masuk sering terlambat ke sekolahnya itu karena Topik membantu orang tuanya ya Bu ya. Karena Topik membantu orang tuanya untuk berjualan di pasar gitu Bu. Iya. Kalau begitu apa Topik menyadari telah melanggar kedisiplinan seperti yang tadi Bu Fenty keluhkan? Taufik menyadari Bu atas ketidakdisiplinannya itu, karena setiap hari Taufik datang terlambat meskipun dia udah minta izin. Nah betul ya Bu Fenty ya, kalau Topik terlambat 1 atau 2 kali itu masih wajar ya Bu ya. Tetapi kita kan sebagai guru harus memperhatikan setiap siswa di sekolahnya. Apabila ada
yang harus ditegur. Lalu apalagi yang telah Ibu Penti lakukan? Saya melakukan home visit Bu, datang ke rumahnya, bertemu dengan orang tuanya. Saya juga berkonsultasi dengan guru BK. Tapi sampai sekarang belum ada dampaknya Bu. Oh begitu ya Bu, berarti karena Taufik kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Taufik ditegur oleh Bu Penti gitu ya Bu ya. Ya karena Bu Penti resah karena teguran ibu guru yang lain. Nah karena teguran Bu Penti juga, Taufik itu tidak berdampak pada Taufik ya Bu ya. Jadi menurut Bu Penti bagaimana sih sikap Taufik tersebut? Seharusnya Taufik menerima dan sadar bahwa Taufik melakukan itu memang salah. Sekali ya Bu ya. Apa yang Bu Penti lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ibu? Rencana saya ingin meminta Taufik bangun lebih pagi. Oh begitu. Lalu bagaimana Ibu memperbaiki masalah kedisiplinan Taufik? Nah itu Bu yang saya bingung. Bagaimana agar Taufik bisa disiplin juga Bu ya, untuk bisa disiplin untuk masuk ke sekolah dengan tepat waktu, tapi Taufik bisa membantu ibunya. Menurutku gitu ya Bu ya. Kalau menurut Bu Penti, kekuatan apa yang Bu Penti miliki untuk mengatasi masalah tersebut? Saya bisa komunikasi dengan guru BK, lalu saya komunikasi juga dengan orang tua, dan dilibatkan dengan guru kewirausahaan. Kebetulan saya merangkap dengan guru PKK juga ya Bu ya. Nah di sini saya juga melibatkan pihak kantin sekolah. Ya, dengan pihak kantin sekolah saya akan membantu Taufik untuk mendagangkan dagangannya, dagangan ibunya yang dimasukkan ke kantin sekolah. Setidaknya bisa mengurangi waktu membantu ibunya berdagang di pasar ya Bu ya, dengan mengalihkan dagangannya itu ke sekolah, ke kantin sekolah, sehingga waktu ke pasar bisa digunakan berangkat ke sekolah lebih pagi juga Bu, dan itu juga bisa menumbuhkan kewirausahaan bagi Taufik Bu. Bagus sekali Bu. Saya sangat setuju dengan ide Ibu tadi ya. Solusi yang akan Ibu lakukan yaitu sangat luar biasa untuk mengatasi masalah yang Ibu hadapi. Namun saran saya ya Bu ya, jangan lupa memberikan apresiasi Bu dari Bu Penti dan orang tuanya, berupa ikut memasarkan barang dagangan lebih gencar, misalnya dengan mempromosikan gerakan guru Bu. Iya Bu, betul Bu, apa yang Ibu katakan itu ya. Saya juga memikirkan tentang hal itu Bu. Syukurlah saya sekarang merasa lega Bu ya, karena jujur saya takut mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan hal itu sendiri Bu. Syukurlah Bu Penti ya, kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Penti rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Penti lakukan untuk menjalankan rencana ini? Dari masalah kedisiplinan Taufik, kedepannya itu saya akan melakukan pemantauan terhadap Taufik Bu. Terus saya terus berkomunikasi dengan orang tua Taufik Bu. Ke guru BK juga saya akan komunikasikan. Saya juga terus memantau perkembangan dagangannya Taufik itu yang dititipkan ke kantin sekolah Bu. Itu ide yang sangat bagus sekali Bu Penti. Semoga dapat segera terselesaikan ya Bu ya, dan Bu Penti dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui dengan rasa resah. Amin. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ibu bisa mendengarkan kesah saya hari ini ya Bu ya. Saya merasa sedikit lega dengan adanya pertemuan ini dengan Ibu ya. Semoga kita menjadi guru-guru yang teladan yang baik untuk siswa kita semua ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Bu Penti, saya juga mengucapkan terima kasih Bu Penti sudah mau menceritakan keluh kesahnya pada saya ya Bu. Baiklah Ibu, saya permisi ya Bu ya. Ya Bu Penti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Tintin. Waalaikumsalam Ibu Dede. Bu Tintin tadi sudah melakukan coaching ya sama Bu Penti? Alhamdulillah sudah Bu, saya sudah melakukan coaching dengan Bu Penti. Alhamdulillah sudah lancar ya Bu ya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Nah ini Bu, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa hal pasca observasi ya Bu ya. Ini yang pertama,
Apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang ingin Ibu capai tadi? Yang ingin tadi saya capai yaitu mengenai alur tirta ya Bu, dan alhamdulillah sudah terlaksana sesuai dengan alur tirta, dimulai dengan coach menyampaikan coach dan coach memaparkan tujuan, identifikasi, rencana dan tanggung jawab. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Menurut saya sebagai observer, melihat coaching tadi Ibu dengan Bu Penti sudah berjalan dengan baik. Kemudian alurnya juga sudah dengan alur tirta seperti yang Ibu sebutkan, bahwa Ibu sudah menanyakan tujuan, sudah mampu mengidentifikasi, menanyakan rencana aksi, dan tanggung jawab daripada coaching. Nah, kemudian Ibu juga sudah mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang mampu membuat coaching mengemukakan pendapatnya. Nah, ini mungkin untuk yang terakhir ya Bu ya. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan terkait coaching berikutnya? Insya Allah kompetensi yang akan saya kembangkan mengenai coaching berikutnya yaitu saya akan lebih menggali lagi pertanyaan yang berbobot pada coaching. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa melakukan lagi coaching dengan lebih bermanfaat lagi. Ya Bu, amin. Ya Bu, terima kasih untuk waktunya. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menonton, semoga Bapak Ibu yang menonton dapat mendapatkan manfaat dari tontonan tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahmawati. Saya calon guru penggerak angkatan 11. Di sini saya dengan rekan saya akan melakukan kegiatan coaching yang dimana pada hari ini saya sebagai observer, teman saya sebagai coach, dan rekan saya satu lagi yaitu sebagai coach. Di sini saya akan bertanya beberapa pertanyaan. Maka itu selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bu. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Pada kegiatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan coaching ya Bu ya. Apakah boleh Bu? Boleh Bu. Nah, pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach ya Bu ya. Kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu persiapkan? Saya mempersiapkan kegiatan coaching ini yang menjadi coach ya Bu ya, menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang pertama sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Yang pertama melakukan tujuan, setelah itu mengidentifikasi, lalu merencanakan aksinya dan menjawab. Bagus sekali ya Bu ya. Nah, untuk coaching nanti kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Saya akan mengembangkan kompetensi keseluruhan, di mana yaitu ada kesadaran penuh, lalu mendengarkan yang aktif, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali. Kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan yang mana ya Bu? Dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, saya mengajukan pertanyaan yang berbobot, di mana coaching
Pengawas sekolah sepertinya merasa tersinggung, kemudian beliau melaporkan saya kepada kepala sekolah sehingga hari ini saya sedikit ada beban Bu mengajar juga ilmu profesional. Oh begitu Bu ya. Kira-kira hambatan Ibu apa yang menyebabkan Ibu tidak menggunakan buku teks? Karena saya kan mengajar kelas 1 itu sudah hampir 10 tahun ya Bu ya, jadi saya sudah terbiasa tidak menggunakan buku teks. Kemudian materi yang diajarkan juga saya sudah merasa menguasainya sehingga saya tidak perlu lagi menggunakan buku teks Bu. Lalu apa kelebihan Ibu yang dirasakan saat menggunakan tidak menggunakan buku teks itu? Ketika tidak menggunakan buku teks dalam menjalankan materi, saya merasa bahwa implementasi dari Merdeka Mengajar itu bisa tercapai karena anak-anak dengan bebas mengeksplorasi materi sesuai yang mereka inginkan. Kalau boleh tahu nih Bu ya, pada saat mengajar Ibu menggunakan sumber apa nih? Saya biasa menggunakan sumber belajar yang seperti buku pembelajaran dari dunia. Kemudian saya juga memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar siswa saya. Wah, bagus sekali Ibu ya. Menurut Ibu, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid di dalam? Tapi ya setelah saya berpikir penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan sebetulnya dengan menggunakan buku teks itu malah akan mengeksplorasi pembelajaran murid lebih banyak lagi materi yang mereka dapatkan. Ya, saya setuju sekali Bu itu Bu. Dengan ide Ibu itu, semua bisa kita jadikan sumber belajar ya Bu ya. Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik ya Bu ya. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Pertama-tama saya akan meminta maaf kepada kepala sekolah langsung ya Bu ya, karena saya telah memberikan jawaban yang membuat kepala sekolah. Kalau bukan saya minta maaf kepada Bapak Kepala Sekolah, saya juga akan meminta maaf kepada guru pengawas supaya masalah ini tidak terlalu larut dan tidak menimbulkan salah paham di perpanjangan, sehingga saya juga bisa lebih merasa nyaman lagi Bu, tidak seperti saat ini. Lalu, apa yang akan Ibu sampaikan kepada pengawas Bu? Saya akan mengatakan kepada pengawas bahwa saya menggunakan banyak sumber belajar di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, artikel ilmiah, semuanya memang sama dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka sama saja ya Bu. Wah, bagus sekali itu rencana Ibu. Mudah-mudahan rencana Ibu berhasil ya Bu ya. Amin, amin. Terima kasih Bu atas dukungannya. Nah, lalu bagaimana nih komitmen Ibu terhadap rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang berguna bagi siswa untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan mereka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dengan kegiatan eksplorasi materi tersebut tanpa sekarang ini mengesampingkan lagi buku teks. Jadi saya akan membebaskan kepada murid saya, silakan mereka menggunakan sumber belajar sesuai dengan mereka. Wah, bagus sekali itu Bu solusinya ya Bu ya. Saya sangat mendukung sekali Bu ya. Mudah-mudahan semua rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya, dan sesuai dengan harapan yang Ibu inginkan. Terima kasih Bu. Jadi secara tidak langsung dengan berbicara seperti ini saya bisa menemukan solusi yang sebelumnya dari pembicaraan kita kali ini ya Bu. Terima kasih banyak. Alhamdulillah Ibu ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga ya Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Penti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bu Tintin. Alhamdulillah Bu ya, coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Alhamdulillah coaching sudah selesai Bu. Gimana coachingnya hari ini? Lancar Bu? Alhamdulillah coachingnya lancar Ibu ya. Sesuai dengan harapan dan alurnya Bu ya. Iya.
Nah, tadi kan sebelum kita melakukan coaching, tadi kita melakukan praobservasi dulu ya Bu ya, menanyakan tentang indikator ketercapaian ya Bu. Nah, dari indikator tadi apa saja yang Ibu lakukan terkait coaching tersebut? Terkait indikator yang tadi kita bahas, saya itu udah melakukan alur tirta ya Bu ya, di mana saya menanyakan, mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama mengidentifikasi terlebih dahulu permasalahan apa yang dirasakan oleh coach pada saat itu. Lalu saya menanyakan tujuan dilaksanakannya coaching itu untuk apa gitu ya Bu ya. Lalu saya merencanakan aksinya, coaching melaksanakan aksinya, sehingga di situ ada tanggung jawab yang akan dilakukan oleh coaching ke depannya. Dan di situ saya melakukan alur-alur tirta sesuai dengan tahapan-tahapannya Bu, sehingga koci ada solusinya Bu. Solusinya itu datang dari koci itu tersendiri Bu. Benar sekali yang Ibu katakan. Menurut saya juga, ketika saya tadi melihat antara coaching Ibu dengan Ibu sebagai coach dengan Bu Dede sebagai coach, sudah baik, sudah sesuai dengan alur tirta ya Bu ya. Sudah dari mulai tadi tujuan sampai dengan tanggung jawab. Nah, pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Nah, sekarang saya akan menanyakan apa sih kompetensi yang akan Ibu lakukan untuk coaching selanjutnya? Kompetensi yang akan dilakukan untuk selanjutnya yaitu saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga sampai menggali solusi dari koci itu tersendiri Bu. Oh iya, alhamdulillah ya Bu ya, berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan ke depannya Ibu bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi, dapat bermanfaat bagi Ibu dan bagi kita semua ya Bu. Mungkin demikian pasca observasi ini ya Bu. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan ya Bu ya. Kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kegiatan coach dari rekan saya. Mudah-mudahan kegiatan hari ini membawa manfaat bagi semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan teknik coaching di mana saya sendiri sebagai observer, lalu ada Ibu Dede sebagai coach, lalu Bu Dede mengcoaching kepada Ibu Tintin sebagai coachee. Ya baik, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Dede. Bagaimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, kabarnya Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya Ibu ya. Dari kegiatan ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dede ya. Boleh nggak Bu? Silakan Bu. Pada kesempatan ini Ibu akan menjadi coach ya Bu ya. Kira-kira persiapan apa nih yang sudah Ibu persiapkan? Tentunya sebagai seorang coach saya sudah menyiapkan indikatornya dan alur-alur dengan model TikTok. Untuk melakukan coaching nanti, kira-kira kompetensi apa nih yang akan Ibu kembangkan? Saya tentunya akan melaksanakan pertanyaan yang berbobot. Begitu ya Bu. Ibu akan melakukan pertanyaan yang berbobot ya. Kompetensi apa nih yang akan dikembangkan? Yang mana Bu yang akan dikembangkannya itu? Saya akan menggunakan beberapa kata kunci yang telah saya susun. Ya, saya juga merencanakan untuk bisa mudah dipahami. Oh, baik Bu. Silakan sekarang Ibu akan melakukan coachingnya ya pada Ibu Tintin. Ya baik. Silakan Ibu. Ya, Terima kasih Bu waktunya. Terima kasih sama-sama ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik.
Alhamdulillah, baik. Kita akan coaching sebentar nih Bu. Nih, untuk soal ini apa yang ingin Ibu Tintin sampaikan? Coba. Hari ini saya akan menyampaikan mengenai suasana hati saya ya Bu ya. Ada banyak sekali yang saya pikirkan, tapi yang menjadi saya resah selama ini begitu mengenai adanya pembangunan atau renovasi sekolah, bangunan sekolah di sekolah saya yang mengakibatkan kegiatan pembelajaran terganggu. Jadi saat ini Bu Tintin merasa resah karena satu kelas dipakai oleh 2 jenjang seperti itu ya. Sehingga pembelajaran juga terganggu. Karena ini percakapan singkat nih, apa yang ingin Bu Tintin dapatkan di akhir percakapan? Saya ingin percakapan itu memberi manfaat bagi saya, yaitu memberi solusi mungkin ya Bu ya, solusi atas keresahan saya, gambaran mengenai rencana yang akan saya lakukan mengenai permasalahan saya ya Bu. Oke, jadi Bu Tintin mau mendapatkan solusi ya dari obrolan kita hari ini ya. Nah, gimana coba kira-kira ciri-cirinya untuk solusi yang ingin Ibu dapatkan itu seperti apa? Solusi yang saya dapatkan tadi saya sudah bilang ya Bu, masalahnya yaitu anak-anak pembelajaran menjadi tidak efektif. Saya ingin anak-anak itu di kelas belajar dengan teman, dengan fokus dan tidak terganggu ya Bu ya, karena disatukan dengan kelas yang lain. Jadi Ibu ingin pembelajaran meskipun disatukan dengan kelas yang lain, tapi anak tetap merasa nyaman ya supaya pembelajaran tujuannya bisa tercapai. Nah, kalau Ibu ingin idealnya seperti itu, kira-kira apa yang membuat Ibu terganggu saat ini dalam melaksanakan pembelajaran? Yang membuat saya terganggu ini ya Bu ya, keefektifan ya Bu, pada saat proses pembelajaran ketika saya menyampaikan materi, bahkan saya bisa juga menyampaikan materi yang mengakibatkan anak itu tidak fokus, anak mendengarkan ke sana ke sini, jadi anak-anak itu tidak bisa menyerap pembelajaran Bu, jadi anak-anak tidak nyaman, anak-anak motivasi belajarnya tidak aktif gitu. Oh, jadi dengan pembelajaran yang dua arah seperti itu, anak-anak jadi semakin tidak efektif. Iya Bu ya. Nah, kalau Ibu sendiri idealnya maunya seperti apa nih pembelajaran meskipun dalam 2 kelas? Nah, idealnya yang saya inginkan meskipun suasana belajar berbeda, saya ingin anak-anak tetap nyaman dalam belajar, efektif juga dalam belajar, dan anak juga bisa fokus dan dapat mengikuti seperti biasanya. Jadi Ibu ingin meskipun 2 kelas dalam 2 jenjang dalam 1 kelas, tapi ingin tetap fokus ya Bu ya. Nah, kalau sekarang situasinya seperti itu, apa yang ingin Ibu lakukan supaya pembelajaran tetap kondusif, tetap efektif, anak-anak juga bisa merasa nyaman? Yang ingin saya lakukan, saya sebenarnya sudah berupaya dari awal ya Bu. Saya sudah membuat anak menjadi pekerja kelompok seperti itu. Tetapi kenyataannya pada awalnya memang kondusif. Tetapi kenyataannya lama-kelamaan jadi tidak kondusif Bu, karena kelas yang di samping itu mengeluhkan ribut karena anak-anak sedang berdiskusi gitu Bu. Tapi kalau saya pikirkan lagi ya Bu, yang akan saya lakukan yaitu saya akan melakukan pembelajaran kelas akap. Oh, jadi solusinya kalau itu adalah pembelajaran kelas akap gitu ya. Coba ada lagi tidak selain kelas akap, solusi lain yang menurut Ibu? Tadi saya sudah menyebutkan ya Bu, selain kelas tangkap, saya juga setelah saya menerapkan metode kelas tangkap itu, saya akan menggunakan metode diskusi kelompok ya Bu. Jadi anak-anak merasa tidak disatukan, karena kan nanti saya akan satukan, tidak akan ada penyekat lagi. Jadi anak-anak tidak merasa disatukan dengan adik kelasnya atau dengan kakak kelasnya. Anak-anak bisa berdiskusi dengan nyaman dan dengan fokus. Jadi menurut Ibu sekarang solusinya akan ada kelas tangkap dan anak bisa belajar bersama. Iya. Oke, kapan nih rencana itu akan terwujud? Insya Allah kalau hal baik akan secepatnya saya lakukan gitu ya. Mungkin besok atau lusa saya akan
coba sampai di titik ini, apa yang Ibu dapat dari percakapan kita ini? Yang saya dapat dari awal sampai akhir, saya tidak sadar ya Bu, saya telah menemukan solusi saya sendiri. Percakapan dari awal sampai akhir saya sangat bermanfaat bagi saya, sehingga saya ada gambaran untuk memecahkan masalah saya sendiri. Alhamdulillah ya Bu ya, jadi menemukan solusinya dengan sendiri. Oke, kapan tuh Ibu akan mulai kelas rangkapnya coba? Insya Allah secepatnya ya Bu, insya Allah saya besok ini akan berkonsultasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawat, setelah itu saya akan melakukan rencana tersebut. Ya nanti kita sharing-sharing ya dari hasil kelas rangkap itu seperti apa, itu pasti sangat bermanfaat untuk saya, untuk teman kita juga. Jadi nanti kita akan sharing-sharing lah ke depannya ya. Siap. Ya, Bu Tinti terima kasih banyak nih sudah bisa berkomunikasi berbicara dengan saya sharing-sharing. Saya tunggu informasinya minggu depan, apakah kelas rangkap itu benar kondusif atau seperti apa. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Ya Ibu, terima kasih juga telah mau mendengarkan kabar saya ya Bu, ya mudah-mudahan saya bisa melakukannya dengan baik ya Bu ya. Semoga bisa bermakna untuk kita semua ya Bu ya. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dede, selamat siang Bu. Salam. Ya, selamat siang Bu Penti. Wah, alhamdulillah ya, Ibu tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya. Ibu melaksanakannya sudah selesai dengan baik dan lancar ya Bu ya. Ya Bu, alhamdulillah tadi saya melakukan coaching dan sudah selesai. Ya baik Bu. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya tadi kan menanyakan kepada Ibu ya, apa indikator Ibu tentang ketercapaian melakukan coaching. Nah, sekarang apa yang Ibu inginkan atas ketercapaian yang Ibu lakukan terkait coaching itu? Yang saya inginkan ya Bu ya, tadi kan saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan kepada coach saya. Saya juga sudah mengidentifikasi terkait hal yang disampaikan oleh coach. Kemudian saya juga setelah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan, kemudian tanggung jawab juga. Nah, dari indikator itu saya menginginkan bahwa coach mampu menyelesaikan dan menemukan solusi dengan sendirinya. Jadi tanpa disadari ternyata coach itu sudah bisa menyelesaikan apa yang jadi permasalahannya selama ini Bu. Wah, alhamdulillah ya. Saya lihat tadi Ibu, menurut saya ya, coachingnya itu sangat bagus sekali Bu. Ibu tepat ya melakukan alur tirta, mulai dari identifikasi, tujuannya, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Sehingga coach yang tadi Ibu laksanakan coachingnya itu, coach ada solusi ya, yang udah digali oleh pertanyaan-pertanyaan Ibu ya. Bagus sekali ya Ibu ya. Nah, selamat ya Ibu udah berhasil melakukan coaching. Ya. Nah, tapi di sini saya akan melakukan pertanyaan satu lagi Bu. Nah, pertanyaannya ini Bu ya. Apa kompetensi yang akan Ibu lakukan ketika coaching untuk selanjutnya? Kompetensi apa itu Bu? Saya akan menanyakan pertanyaan yang lebih berbobot lagi Bu, supaya hasil dari coaching yang saya lakukan bersama coach itu dapat menemukan solusi dengan lebih bermanfaat lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaannya itu kemudian identifikasi masalahnya juga saya akan lebih jeli lagi mengidentifikasinya. Jangan sampai ketika menanyakan pertanyaan tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh coach Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kegiatan coaching antara Ibu Dede sebagai coach dan Ibu Titi sebagai coach telah berjalan dengan lancar sesuai dengan alur-alur tirta ya. Yang pertama, Ibu Dede sebagai coach sudah memberikan pertanyaan sesuai dengan tahapannya. Yang pertama itu Bu Dede melakukan tujuan, lalu identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab ya. Terima kasih. Coaching hari ini berjalan dengan lancar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.